Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Ni hao mawan, pasti baik kan ya? Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan cerita serial Battle Through Heaven Season 1 bagian ke-8 wan. Nah, biar kalian gak pada penasaran wan, langsung saja ambilkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. 萧炎哥哥就被我锁到祭坛去。 Di cerita sebelumnya wan, klan Gu menghadapi masalah internal dan Xiaoer diajak pulang oleh ayahnya akibat dari masalah tersebut. Kini Xiaoer ditugaskan untuk masuk ke lembah petir untuk mencari ibu naga. Akan tetapi dia tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri setelah terkena sambaran kilat. Sementara itu, Xiaoyan masih berjuang mati-matian untuk mengalahkan Xiao Zhu agar bisa keluar dari runtuhan kuil. Nah, hal yang membuat Xiaoyan terkejut ternyata Xiao Zhu adalah seorang maniak bela diri. Seluruh hidup leluhurnya itu ditujukan hanya untuk mempelajari dan mencintai ilmu bela diri. Hal tersebut terlihat dari cara Xiao Zhu memaksa Xiaoyan untuk melatihnya. Akan tetapi, Xiaoyan terus mempelajari ilmu bela diri hanyalah demi melawan aula jiwa dan melindungi semua orang, bukan seperti Xiao Zhu. Xiaoyan memohon agar dia diizinkan untuk keluar dari kuil. Akan tetapi Xiao Zhu tetap teguh kepada keputusannya. Xiaoyan hanya boleh keluar jika dia sudah bisa mengalahkannya. Xiaoyan lalu masuk ke dalam dimensi pavilion untuk curhat kepada paman guru. Meskipun dia cinta terhadap ilmu bela diri dan berharap dia bisa menciptakan jurus sendiri, dia tetap lebih mencintai keluarga dan kawan-kawannya yang sedang di luar. 他们都还在外面，但是家人朋友不是，这些一旦失去了。 Lalu latih tanding di bawah bimbingan Xiao Zhu pun kembali berlanjut. Tidak ada tanda-tanda Xiaoyan mampu mengalahkan Xiao Zhu. Sementara itu, waktu yang tersisa hanyalah tinggal 10 hari saja wan. Xiaoyan mulai tertekan banget. Dia yang mencemaskan kondisi Xiaoer hanya bisa memandangi mutiara naga darinya. Sementara itu di Pulau Naga, Guyen dan ayahnya tengah menghadapi krisis karena dikeroyok oleh 3 keluarga naga lainnya. Tiba-tiba saja Fan Lao muncul di hadapan mereka dan menunjukkan mutiara ibu naga yang dia ambil. Ternyata konflik internal ketiga keluarga naga yang menyerang keluarga Xiaoer adalah ulah Fan Lao. Fan Lao mengatakan 3 kelompok tersebut telah meminum darahnya dan mengabdi kepadanya. Jika kakek Xiaoer tidak mau tunduk kepadanya, maka hanya akan ada satu jalan kehancuran bagi mereka. 三大龙主喝了我的血，现在就差你了。我再立一个龙主。 Karena ingin menyelamatkan keluarganya, kakek Xiaoer memutuskan untuk meminum darah dari Fan Lao. Sementara itu, di lembah petir, Xiaoer yang tersadar mendapat ibu naga yang telah menyelamatkannya. Ibu naga mengatakan, dia ditawan di lembah ini oleh Fan Lao, dan mutiara naganya diambil juga oleh Fan Lao, sehingga dia tidak bisa keluar dari tempatnya saat ini. Maka dari itu, ibu naga ingin mengangkat Xiaoer menjadi ibu naga berikutnya, untuk mempersatukan klan Gu yang sekarang terpecah belah. Ibu naga pun menyalurkan semua kekuatannya kepada Xiaoer. Dia lalu berpesan agar Xiaoer bisa menghabisi Fan Lao dengan sebuah pusaka keluarga Gu, yaitu busur penakluk surga. 这是古族至宝，震天弓，他摘了我的命珠，需儿谢老祖宗教诲。 Sedangkan ilmu gerakan 3000 guntur yang tidak lengkap yang dulunya Xiaoyan ambil di perpustakaan keluarga Xiao, ternyata sisa gulungan ilmu itu ada pada ibu naga. Ibu naga pun menyerahkan sisa gulungan itu kepada Xiaoer. Ibu naga berpesan, jika Xiaoer kelak memiliki tanggung jawab besar, Xiaoer haruslah melupakan Xiaoyan dan berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidup klan Gu. Dia harus mencuri giok kuno yang ada pada keluarga Xiao. Setelah memberikan wejangan maha bijaknya, ibu naga pun melenyapkan dirinya.
Sementara itu, kakek Xiaoer yang meminum darah Van Lao mulai merasakan tidak mampu mengontrol tubuh dan keinginannya sendiri. Dia menjelaskan kepada putranya kalau dia meminum darah Van Lao sebelumnya hanyalah untuk mengulur waktu, menunggu kembalinya Xiaoer. Namun dia tidak menyangka racun darah Van Lao bisa bereaksi secepat ini, dan kini telah menguasainya. Karena tak ingin dikuasai oleh Van Lao, dia pun melenyapkan diri dengan menghancurkan mutiara hidupnya sendiri. Van Lao yang menyadari pengkhianatan itu menjadi geram dan memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Xiaoer. Di kediaman Xiaoer terjadi pertarungan dahsyat antara 3 klan naga lain melawan klan naga Xiaoer. Pertarungan itu menyisakan Guyen seorang diri melawan semua musuh yang masih tersisa. Di saat ayahnya tengah terdesak, Xiaoer pun tiba-tiba muncul dan mengumumkan kini dia sudah menjadi ibu naga. 3 ketua pulau yang memimpin penyerangan terhadap klan Xiaoer dijatuhkan Xiaoer saat hendak kabur. Dan akhirnya Xiaoer pun berhasil meredakan pertikaian internal tersebut dengan mendapatkan hormat dari semua orang. Setelah itu, Xiaoer mencari Van Lao dan berduel dengannya. Dia sendiri cukup kaget melihat kekuatannya yang kini sudah di atas Van Lao. Van Lao pun memilih untuk kabur dari pertarungan itu. Van Lao, 你在这等死是吗？ Di sisi lain, Paman Guru memberikan Xiaoyan semangat untuk menciptakan teknik bela dirinya sendiri. Paman Guru bilang, jika Xiaoyan ingin membuat jurus baru, maka dia harus melupakan teknik-teknik yang telah dia pelajari selama ini. Akhirnya, Xiaoyan merenungi hal itu dan mendapatkan pencerahan. Dia menantang Xiaozhu untuk bertarung di hari terakhir yang tersisa. Dengan ganas, Xiaoyan mengeluarkan teknik astral projection yang dia kombokan dengan berbagai jurus yang dia pelajari selama ini. Namun, semuanya masih terlalu enteng untuk mengalahkan Xiaozhu. Akhirnya, dengan nekat, Xiaoyan mengeluarkan api tulang es dan juga inti api Raja Singa. Dia mencoba untuk menggabungkan kedua jenis inti api yang bisa meledak kapan saja. Saat digabungkan, Xiaozhu histeris gak ketulungan, memperingatkan Xiaoyan untuk menghentikan aksinya. Tapi bukannya berhenti, Xiaoyan malah mengeluarkan inti api ketiganya, yaitu inti api bumi teratai hijau. Di mana pada akhirnya dia berhasil menyatukan ketiga inti api tersebut menjadi sebuah api yang baru. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, Xiaoyan pun jatuh pingsan. Sementara itu, Xiaozhu tengah melawan inti api gabungan hijau, biru, ungu yang akhirnya Alhamdulillah, Xiaozhu yang kembali meskipun gosong kagum dengan teknik Xiaoyan barusan. Dia kini sudah mengakui kehebatan Xiaoyan yang bisa menciptakan ilmu yang luar biasa. Akhirnya, Xiaozhu pun membebaskan Xiaoyan meskipun secara teknis tidak benar-benar mampu untuk mengalahkannya. Xiaozhu juga bilang agar Xiaoyan memberikan nama atas ilmu penggabungan ketiga inti apinya. Xiaoyan pun menamakan ilmu itu sebagai inti api amarah Buddha. Lalu secara tiba-tiba Xiaozhu melemparkan sebutir obat ke mulut Xiaoyan. Dia menjelaskan bahwa itu adalah obat pemulih jiwa. Di dunia ini hanya dia dan Xiaoyan yang mengonsumsi obat dewa ini. Dan dengan memakan obat ini artinya dia bisa koid 2 kali. Sebelum Xiaozhu masuk ke dalam petinya untuk tidur, dia meminta Xiaoyan untuk mengunjunginya dalam waktu 60 tahun ke depan. Dan setelah memberikan ucapan terima kasihnya, Xiaoyan pun keluar dari basement rahasia klan Xiao. Tapi anehnya, dia tidak bisa menemukan kedua kakak sepupunya yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Dago! Xiaoyan yang marah mendatangi geng saingan kakaknya. Tapi dari aksinya itu, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berarti. Xiaoyan lalu teringat dengan Xiaoer, dan kemudian dia pun cabut dari sana. Sementara itu, di Pulau Naga sendiri, Xiaoer kini menjabat sebagai ibu naga. Sedangkan ayahnya menggantikan jabatan kakeknya menjadi satu dari 4 ketua naga. 3 ketua naga yang telah melakukan kontrak darah dengan Van Lao diadili di hadapan Xiaoer. Xiaoer lalu menyita 3 mutiara kehidupan dari ketiga ketua itu. Kemudian dia memerintahkan untuk menghilangkan ki mereka, serta mengurung mereka ke dalam lembah petir. Dan untuk menstabilkan kondisi klannya, dia mencari 3 orang pengganti ketua Pulau Naga yang baru. 将此3人废了斗气，从这3岛龙主的子孙后辈里。是，马上去办。
Sementara itu di tempat berbeda, yaitu di markas sekte Yunlan, Yaran dengan kakak seperguruannya yaitu Yuyun sedang sparring. Yaran lalu sempat mendengar pembicaraan antara Yunsan dengan Guru Gu, di mana janji duel antara Xiaoyan melawan Yaran 3 tahun yang lalu sudah sangat dekat waktunya. Yunsan sangat tidak senang dengan eksistensi dari Xiaoyan dan ingin menghabisinya. Kemudian Yaran dipancing oleh Yuyun hingga tiba ke dalam penjara klan Yunlan. Di sana dia melihat ayah Xiaoyan tengah di penjara. Yaran diam-diam menyelinap ke dalam sel untuk mencari tahu mengapa ayah Xiaoyan ini kok bisa di penjara. Ayah Xiaoyan pun cerita bahwa ke-13 tetua sekte Yunlan telah menghabisi semua anggota keluarga klan Xiao dan menangkapnya. Dia juga memberitahu kalau Yunsan gurunya Yaran telah bekerja kepada Aula Jiwa. Yaran lalu mencoba untuk membebaskan ayah Xiaoyan. Akan tetapi ayah Xiaoyan yang sudah tak peduli mau dia koit atau hidup menolak kabur. Sementara itu di Pulau Naga, Xiaoer yang tengah rindu kepada Xiaoyan tiba-tiba saja dia diserang oleh orang bertopeng. Di sisi lain, Yunsan akhirnya menemui ayah Xiaoyan. Yunsan ternyata menginginkan giok kuno milik klan Xiao. Masing-masing dari 5 klan aliansi ini memiliki pusaka giok kuno. Dan kelima potongan giok kuno bila disatukan akan menjadi kunci yang bisa membuka sebuah makam keramat. Di dalam makam itu berisikan ilmu-ilmu dari Dewa Petarung. Dengan adanya ilmu-ilmu Dewa Petarung tersebutlah para aliansi 5 klan akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan klan Aula Jiwa. Nah, Yunsan ini Wan boleh dibilang dia pengen klannya selamat sendiri. Di satu sisi dia sekarang mengabdi kepada Aula Jiwa. Tetapi di sisi lain dia ingin mengumpulkan 5 giok kuno untuk membuka kuburan dan mempelajari ilmu Dewa Petarung demi mengalahkan Aula Jiwa. Akan tetapi, ayah Xiaoyan menolak untuk menyerahkan giok kunonya. Beberapa saat kemudian, utusan Aula Jiwa pun datang ke sana dan mengambil ayah Xiaoyan pergi. Yaran yang menguping pembicaraan mereka pun diperingatkan oleh Fan Lao. Kemudian, Yunsan mengajak Yaran untuk berbicara. Yunsan cerita tentang sejarah di antara Dewa Petarung dan reinkarnasi jiwa yang memimpin organisasi Aula Jiwa. Dahulu kala, Dewa Petarung dan reinkarnasi jiwa adalah 2 orang bersaudara. Mereka berdua menaklukkan semua benua pertarungan yang ada di seluruh dunia. Namun, pada suatu hari, terjadilah perselisihan di antara kedua bersaudara itu. Dewa Petarung yang menang menyegel reinkarnasi jiwa. Untuk itu, sejarah menuliskan Dewa Petarung sebagai orang yang baik. Dan reinkarnasi jiwa dituliskan sebagai orang yang jahat. Yunsan mengatakan sejarah selalu dituliskan oleh mereka yang menang. Dan mereka yang menang biasanya selalu dianggap benar. Lebih jauh, Yunsan menerangkan kini reinkarnasi jiwa yang dulunya disegel oleh Dewa Petarung mulai bangkit kembali. Dan akan mengklaim kembali semua kekuasaan yang dulunya pernah dia raih. Jadi, tidak ada salahnya jika kini dia mengabdi kepada Aula Jiwa. Lagi pula, semua yang dia lakukan ini adalah demi keberlangsungan sekte Yunlan, yang di kemudian hari akan diwariskan kepada Yaran. Yunsan lalu meminta Yaran untuk menyerahkan batu giok kuno dari keluarga Naran kepadanya. Tetapi Yaran menolak hal itu, dan dia pun dipenjarakan oleh Yunsan. Ternyata, Yunsan sebelumnya tahu kalau Yaran menyelinap ke dalam penjara untuk menemui ayah Xiaoyan. Sementara itu di Pulau Naga, Xiaoer sedang mengunjungi paman keempatnya yang tengah sakit. Xiaoer merasa ada yang tidak beres. Dia lalu memeriksa si paman dan menemukan luka di tangan si paman. Dan dia mengira jika si paman adalah orang yang hendak menghabisinya di malam sebelumnya. Untuk membuktikan kejahatan 2 orang pamannya kepada ayahnya, Xiaoer mengajak kedua pamannya dan ayahnya untuk berbicara bersama. Setelah mengawasi dan memastikan kalau paman Xiaoer adalah pelakunya, Xiaoer menunjukkan giok kuno milik keluarga Gu yang tersembunyi di dalam busur penakluk surganya. Xiaoer mengingatkan mereka agar jangan berharap untuk bisa mencuri pusaka ini. Dan setelah disudutkan oleh analisa Xiaoer, kedua paman ini pun mengakui pengkhianatan mereka yang bekerja kepada Fan Lao. Mereka beralasan karena terpaksa dan demi kebaikan keluarga mereka. Dengan statusnya sebagai ibu negara, Xiaoer mengganjar kedua pamannya ini dengan hukuman penjara seumur hidup. Xiaoer kemudian izin kepada ayahnya untuk pergi mencari Xiaoyan. Setelah mencari ke sana kemari, Xiaoer bertemu dengan guru Ruolin. Dan kemudian dia akhirnya berjumpa kembali dengan Xiaoyan. Setelah bercipika-cipiki, mereka diajak Ruolin untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Mereka bertemu kembali dengan Han Xian, Hu Jia, Hao Tian, dan tak lupa Lin Xiuya yang telah kembali dari cutinya.
Mereka bersama-sama lalu menemui kepala sekolah. Mereka mendengar kabar yang berhembus bahwasanya teror klan Aula Jiwa semakin merajalela belakangan ini. Kepala sekolah lalu mengajak mereka semua untuk kembali ke akademi agar bisa membentuk markas pertahanan untuk menghadapi Aula Jiwa. Mereka semua pun setuju untuk pulang ke akademi dengan cara berbencar menjadi 3 grup, di mana Xiaoyan akan pergi bareng-bareng Xiaoer dan kepala sekolah. 大家分成3路走，萧炎、薰儿，你们2个跟着藤山长老，林修崖呢和昊天跟着齐长老，韩贤还有虎家跟着我。 Sementara itu, Yaran yang dipenjara pada akhirnya memutuskan untuk menyerah. Entah apa motifnya, Yaran membuat kesepakatan dengan Yunsan bahwa dia akan menyerahkan Gyo Kuno ke keluarganya. Namun Yunsan harus mengangkatnya sebagai ketua sekte Yunlan yang berikutnya. Yunsan yang setuju menyatakan dia akan mengangkat Yaran sebagai ahli warisnya di hari pernikahan nanti. Pada hari itulah Yaran harus menyerahkan Gyo Kuno kepadanya. Setelah itu, Yunsan memanggil Guru Gu dan Hang Feng. Dia menyuruh mereka untuk memastikan agar Xiaoyan datang ke acara janji duel dengan Yaran, supaya mereka bisa menghabisi Xiaoyan di hari tersebut. 日子快到了吧？我早杀萧炎100多回了。萧炎自然有人对付。 Sementara itu, Yaran pergi melabrak kakak seperguruannya yaitu Yuyun, yang sebelumnya dengan sengaja membuat Yaran menemukan ayah Xiaoyan. Dan lalu Yuyun melaporkannya kepada guru Yunsan. Yaran dan Yuyun yang memang saling tak suka lalu berduel di gunung belakang. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Seiring berjalannya pertarungan itu, Yuyun mulai mengetahui bahwa kemampuan Yaran jauh lebih tinggi darinya. Yaran ternyata berpura-pura lemah darinya selama ini. Yaran pun mengakui bahwa dia telah mewarisi semua kekuatan Ki dari mendiang kakeknya yaitu Naranji. Akhirnya, Yuyun ini mengaku kalau dia benci kepada Yaran yang telah menjadi pesaingnya di dalam menjadi penerus sekte Yunlan. Dia menjebak Yaran karena ingin Yaran dibenci oleh Yunsan. Tetapi semua itu percuma saja. Yuyun mengaku jika selama ini dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Yunsan yang telah memungkutnya sejak kecil. Semua misi yang diberikan Yunsan dia kerjakan dengan sangat baik. Mulai dari misi berbahaya mencari harta karun, sampai-sampai pada misi yang mengharuskannya untuk bersinggungan dengan sekte darah Van Lao. Akan tetapi setelah semua yang dia lakukan, Yunsan hanya memandangnya sebagai seekor anjing peliharaan. Yuyun lalu menunjukkan mata merahnya yang menandakan dia telah terinfeksi oleh racun darah Van Lao. 我现在已经是血宗的人。 Beberapa waktu kemudian, dalam mempersiapkan upacara pernikahannya dengan Guru Gu, Yaran memanggil ayahnya ke markas Yunlan. Di sana dia menyerahkan pelakat ketua klan Naran dan meminta ayahnya untuk diam-diam menggerakkan 8 pengawal elitnya agar ke-8 pengawal itu bisa berhadapan dengan Yunsan di acara pernikahannya nanti. Di sisi lain, perjalanan kepala sekolah beserta Xiaoyan dan Xiaoer tiba-tiba dihambat oleh sebuah kekuatan. Hutan di hadapan mereka tiba-tiba berkabut dan ada lentera hijau yang melayang di sekitaran mereka. Kata kepala sekolah, ini berasal dari klan Fu, klan kriminal yang sudah tersohor rekor kejahatannya. Xiaoyan pun menjadi bersemangat mendengar hal ini. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencoba kekuatannya. Di hadapan mereka, akhirnya muncullah seorang nenek-nenek dari klan Fu. Nenek itu mengaku kalau dia diperintah oleh Van Lao untuk menghentikan mereka. Dengan keterampilannya, si nenek merapalkan mantra dan memanggil zombie dalam jumlah yang sangat besar. Pertarungan pun terjadi sangat sengit dan karena menghadapi mayat hidup yang bisa selalu bangkit membuat tenaga Xiaoyan terkuras banyak. Akhirnya Xiaoyan melakukan serangan pamungkas menusuk ke si nenek dan berhasil melumpuhkan semua kekuatan zombie tersebut. Untuk serangan pamungkas, Xiaoer menembakkan panah penakluk surgawi yang langsung menumbangkan si nenek. Sepulangnya ke akademi, para dewan guru membuat rapat darurat untuk menghadapi kekuatan aula jiwa yang sudah mencapai puncaknya. Hang Feng dan Guru Gu yang merupakan pengkhianat tentunya mengerjakan seperti apa yang Yunsan minta sebelumnya. Mereka menyarankan agar akademi membentuk pasukan dari para siswa untuk melawan aula jiwa. Saran tersebut sontak dilawan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang bijaksana banget bilang, jika para siswa tidak seharusnya dijadikan sebagai ujung tombak pertarungan.
Lebih pantasnya, Yunsan lah yang menjadi pemimpin 5 klan aliansi, yang seharusnya menjadi barisan terdepan untuk bertarung. 要肃清斗气大陆上的混店妖邪。葛长老，你过分了！不出去玩命的都是叛徒，我们也愿意让云山宗主。 Kepala sekolah mempertanyakan kenapa sekte Yunlan yang memiliki banyak sekali petarung berkaliber Grandmaster tidak mau menjadi barisan terdepan, malah ingin membentuk pasukan dari para siswa akademi. Sungguh patut dicurigai kan, Wan? Ya udah deh, maka dari itu bersambung duluan. 云岚宗有大批的成熟的斗者，却让师生们出去送死，家人，这就是别有用心。 Oke, sudah mendekati part terakhir untuk serial yang satu ini. Buat kalian-kalian yang nungguin part terakhirnya, sing sabar Yowan. Akhir kata, nyari kunyit di kebun tetangga. Maman mau pamit dan sampai jumpa.